Baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah malam hari ini. Jika engkau menyaksikan secara live, mari kita satukan hati kita dimanapun Anda dan saya berada, tapi kita tetap sama dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita di bulan yang pertama ini. Di awal tahun ini kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Apapun segala yang engkau rindukan, kalau tahun lalu Tuhan sudah menyertai, yakin tahun yang akan datang kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, jika kami diberikan kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Biarlah di awal tahun ini kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami membawa seluruhnya Tuhan, hati kami Tuhan, di hadapan-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang bergabung di rumah Tuhan. Engkau memberkati, bahkan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kami hingga pada saat hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena pimpinan-Mu. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau membawa pujian kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus.
lagi. Katakan dengan segenap hatimu, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin.
Tiada yang kami banggakan selain Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bahkan di telapak tangan-Mu tertulis nama kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada dalam rencana Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga seperti-Mu yang tak pernah meninggal. Sekali lagi katakan, di telapak tangan. Di telapak tangan-Mu tertulis nama-Ku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di atas bukit batu Kau menemaniku. Di atas bukit batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis nama-Ku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di dalam badai hidup Kau menemaniku. Di atas bukit batu Kau bawa diriku.
Sekali lagi katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau yang ku sembah, Kau yang selalu ku sembah di setiap ucapan, di setiap hidupku. Kau yang selalu ku sembah. Haleluya. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami kepadamu. Kau yang selalu sembah. Lalabaya, lalabaya, shandarabakara, Yesus, Kau yang terbaik. Tidak ada bakara, labaya, shandarabakara. Haleluya. Lalabarabaya, labarabaya. Engkau ada di setiap kami, Tuhan. Engkau selalu ada, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Kuralabaya, lalabaya, labakaya, shandarabakara. Kami membawa segenap hidup kami kepadamu, Tuhan. Bahkan di tahun-tahun mendatang, di hari-hari mendatang, Engkau selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Kuralabaya, labaya, shandarabakara. Haleluya. Kami bawa harapanmu, kami mengangkat tangan kami kepadamu, kami mengangkat hati kami, kami mengangkat tangan kami, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Kau Yesus yang terbaik. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau yang mengerti dalam hidup kami, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hidup kami kepadamu, Tuhan. Bahkan di setiap langkah kami ke depan, Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi selama kami menggenggam tangan Tuhan, selama kami percaya kepada janji firman Tuhan, maka firman-Mu yang menuntun kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Dan akan terjadi, Tuhan, sesuai apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan Engkau yang percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup, semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan, mari sama-sama angkat hati, angkat pujian ini. Dari semula Tuhan telah tetapkan.
Kami imani pujian ini Tuhan. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh. Sekali lagi katakan dengan iman bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan. Kami percaya Tuhan, bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau yang dikasihi Tuhan, sama-sama angkat pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana Indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. semua baik. apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya semua itu baik. Terima kasih Tuhan buat perjumpaan kami di malam hari ini. Satu kesempatan kami boleh beribadah di awal tahun 2025. Tuhan, ini sebuah momen yang istimewa. Bukan sebuah rutinitas agamawi yang kami lakukan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, Kau hendak menyampaikan sesuatu lewat firman-Mu bagi setiap kami, sehingga di sepanjang tahun yang akan kami jalani, kami melihat jalan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Mari Allah Roh Kudus
Engkau memimpin seluruh penyampaian firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebab dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta Evi Laksmi yang memberikan saya kesempatan bisa melayani malam hari ini. Semuanya bersuka cita, diberkati Tuhan. Tahun ini kita akan melihat banyak perkara yang ajaib ya. Slide saya belum tampil. Klik. Oke. Satu lagi. Oke. Kami di tanggal 31 Desember malam itu ada ibadah akhir tahun. Di sini juga sama ya Bu ya. Ya ada ibadah tutup tahun. Kemarin di ibadah tutup tahun itu dimulai jam 9. Jadi dari jam 9 mulai ada kesaksian, kemudian diselingi games ya. Ada juga door prize. Nah, kalau ada door prize ini nggak apa namanya, nggak gampang ngantuk ya. Kalau saya lihat begitu diambilnya door prize-nya gitu, dibaca kan nomornya ada berapa angka biasanya. Ada 2 angka atau 3 angka gitu. Dibaca dari belakangnya 4, 1. Itu semua orang pada menunggu ya. Begitu 1, 0, waduh ternyata nomornya 4, 1, 1. Waduh hampir kena. Nah kalau orang menunggu door prize itu kayaknya apa namanya, deg-degan gitu ya. Ya hampir lah kayak orang arisan gitu ya. Kok gak oleh-oleh ya. Istri saya itu kalau udah berangkat arisan itu kan semangat. Pulangnya itu loh tak lihat wajahnya itu wong lentru. Kenapa kamu? Bleset Pak, yang dapat Bu Edi. Iya. Kalau kita menunggu door prize ya, itu kita punya harapan ya. Ya mbok nama saya lah yang keluar. Demikian juga dengan sesuatu yang belum kita tahu. Kita berharap bahwa yang akan kita dapatkan adalah perkara-perkara yang kita kehendaki, yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kita memperhatikan sepanjang tahun 2024, kita sudah melalui tahun yang disebut tahun pemulihan pasca COVID-19. Nah, sekarang masuk di tahun 2025. Coba Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, melihat dari prediksi-prediksi di media sosial maupun di televisi. Prediksinya cenderung bagus atau cenderung kurang bagus? Iya, cenderung kurang bagus. Paling tidak ada 3 fakta yang mengawali tahun 2025. Ketika saya di kendaraan, saya mendengar di radio. Sekarang di Tiongkok kan sedang ada wabah virus yang kodenya baru, ya toh? Influenza. Ya tipe yang baru ini yang dikhawatirkan akan merebak lagi. Itu satu. Kemudian prediksi kalau nonton TV ya, TV channel itu CNBC itu biasanya TV-TV tentang ekonomi. Prediksi 2025 inflasi nggak turun. Ya cenderung ekonomi 8% Indonesia sulit tercapai. Yang ketiga, pengaruh dari penggunaan artificial intelligence, AI. Ya toh? Kalau Mas apa namanya yang di pabrik tahu. Sekarang AI itu hampir bisa menggantikan 60% profesi di dalam sebuah pabrik pekerjaan. Nah, jadi kekhawatiran bahwa tenaga kerja manusia itu sudah kurang lagi diperlukan.
Karena AI sudah bisa melakukan pekerjaan dengan jauh lebih efisien, tanpa kekeliruan, tidak bisa capek. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang seperti itu rupanya menjadi sebuah kecemasan banyak orang di awal tahun 2025. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat bahwa masih ada 364 hari lagi yang akan kita jalani, yang di dalamnya kita pengennya yang bagus, kita pengennya dapat yang terbaik. Tapi di dalam perjalanan itu tentunya kita harus siap untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Nah, malam hari ini saya mengajak kita berbicara tentang iman yang benar. Ya, bagaimana kita benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi 363 hari ke depan. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 116. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Oke. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Pemazmur menulis ada sebuah kondisi yang dihadapi oleh sang pemazmur. Kemungkinan pada saat Daud menulis mazmur ini, dia adalah seorang raja yang sangat dihormati, seorang raja yang sudah mencapai sebuah kondisi yang bisa dikatakan stabil. Tapi kemudian dia mengingat kepada masa-masa yang telah dijalani, bahwa pada masa-masa yang lalu Tuhan telah mengizinkan dia menghadapi sebuah kondisi yang sama sekali tidak dia inginkan. Bayangkan, orang yang seperti Daud dalam hidupnya seperti orang yang sedang mengendarai roller coaster. Ketika dia dalam posisi yang paling bawah, kemudian Tuhan mengangkat dia tinggi, kemudian dikhianati oleh anaknya sendiri, kemudian menghadapi begitu banyak masalah. Tapi di ayat yang ke-7, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi saat malam hari ini saya ingin berbicara tentang iman yang benar. Bagaimana seharusnya kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga di sepanjang tahun 2025 ini tidak ada satupun di dalam mulut lidah bibir kita berkata, kok gini ya Tuhan ini. Sehingga kita bisa memiliki sebuah keyakinan Tuhan tidak pernah salah berbuat sesuatu dalam hidup kita. Apa yang disebut iman yang benar? Mazmur 116 ayat yang pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jadi dasar dari iman yang benar yang saya dapatkan dari pemazmur yang pertama adalah mengasihi Tuhan.
Jadi waktu kita menjalani seluruh kehidupan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan telah berbuat jahat kepada kita. Kita selalu meletakkan beliau di atas segala perkara yang kita lakukan. Kita perhatikan Daud. Waktu dia di dalam kondisi terjepit, pernahkah kita baca bahwa Daud tidak setia kepada Tuhan? Saya tidak pernah menemukan ayat yang menunjukkan bahwa imannya Daud menjadi lemah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, yang kita perlu belajar tentang iman yang benar, yaitu kita mengasihi Tuhan. Kalau saya berkata kepada seluruh jemaat, apakah hidup kita akan menjadi semakin mudah? Saya berkata tidak. Apa yang penting dalam kekristenan? Kalau Tuhan berkata hanya 2 hukum ini terletak. 1, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi mari kita memandang di dalam kehidupan kita yang akan kita jalani, bagaimana kita selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saya selalu mengingat kepada kehidupan saya sendiri. Ketika Tuhan meletakkan saya di dalam sebuah situasi, saya mungkin pernah cerita, waktu saya masih muda, remaja, waktu Tuhan memanggil bapak saya pergi, meninggal dalam sebuah kecelakaan dengan ibu saya. Hari itu saya berpikir, kok begini sih? Kenapa orang yang hidup benar, kenapa bapak yang ngajar saya pergi ke gereja, mengajak saya doa, Tuhan panggil dengan cara begini? Orang selalu menghadapi sebuah situasi di mana kadangkala dia berprasangka yang salah tentang Tuhan. Ayub dikatakan orang yang saleh. Satu kali ketika dia kehilangan semua yang dia punya, bahkan keluarga yang sangat dia cintai, kemudian dia menjadi kecewa dan berkata, lebih baik saya lahir sebagai guguran yang langsung mati daripada diberikan sebuah kehidupan. Jadi saat malam hari ini saya mengingatkan kepada kita, mari kita mendasarkan iman kita yang benar dengan mengasihi Tuhan, yaitu meletakkan beliau di atas segala perkara yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya, maukah kita mendapatkan pekerjaan yang terbaik? Jawabannya, mau. Maukah kita mendapatkan sebuah ekonomi yang bagus, yang berkelimpahan? Jawabannya, mau. Mau nggak sehat? Jawabannya juga mau. Tapi saya balik pertanyaannya, bagaimana kalau Tuhan mengizinkan kita tidak seperti yang kita ingini? Apakah kita masih meletakkan beliau sebagai yang tertinggi dalam kehidupan kita? Jadi kalau perkara itu sudah kita pegang, di sepanjang tahun 2025, mau susah mau senang, asal ada Tuhan, kita tetap bersuka cita. Iya. Kadangkala kita memandang kegagalan itu sebagai sebuah situasi di mana Tuhan tidak lagi menyertai kita. Saya berkata enggak. Satu kali Paulus dan Silas berada di dalam ruang penjara. Mereka berada dalam ruang penjara. Setelah mereka dianiaya karena mereka memberitakan Injil. Mungkin semua orang berkata bahwa di dalam penjara itu sebuah situasi yang buruk. Tapi siapa sangka situasi itulah yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu keluarga. Kadang apa yang tidak kita mengerti, apa yang tidak kita pahami, itu yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya tantang jemaat di gereja kami begini. Kebetulan kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal di tanggal 24 Desember. Seluruh panitia berdoanya kenceng begini, Tuhan kasih cuaca yang apa maunya?
yang cerah ya. Tuhan kasih cuaca yang cerah, nggak hujan begitu kan? Waduh, lalu ambil puasa, ayo kita ambil puasa. Berapa ya? Pokoknya sepanjang persiapan puasa. Kemudian di hari terakhir doa saya bilang, besok Tuhan kasih hujan. Saya berkata begitu. Kenapa? Karena dia rajanya. Dia yang berdaulat atas segala keputusannya. Mau bikin hujan, mau nggak bikin hujan, dia rajanya. Kadangkala kita nggak mau loh. Tunduk dan nggak mau ngerti. Makanya dalam bahasa Yunani ada istilah dikaiosune. Di mana Tuhan hadir, di mana dia menyatakan kehendaknya di tengah umatnya. Malkut Yahweh, Basilia, Theos, kerajaan Allah itu ada dalam dikaiosune. Kalau Tuhan hadir, maka dia jadi raja di situ. Iya. Ada kalanya kita berdoa, kita berharap apa yang kita mau, tapi kita tidak bisa menerima apa yang dikatakan raja kita. Jadi waktu kita belajar mengasihi Tuhan, artinya kita menerima apapun yang menjadi kehendak dan kedaulatannya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia memiliki yang namanya penyerahan seluruh hidup. Mazmur 73:26. Satu kali Asaf menulis Mazmur. Dia berkata begini, Tuhan, CNAE Tuhan. Orang fasik itu badannya gemuk, segar, sehat. Dia pandang ke langit, tidak ada Tuhan yang melihat perbuatan saya. Makin hari makin kaya, makin hari makin sehat. Kemudian Asaf, tidak ada gunanya aku menjaga kelakuanku tetap bersih. Laras napa mboten? Iya toh? Kadang waktu kita berusaha hidup benar, waktu kita berusaha taat kepada firman, sementara orang lain kita lihat hidup sembarangan, sepertinya jauh lebih bagus hidup mereka daripada hidup kita. Nggak ada gunanya menjaga hidup tetap bersih. Kemudian Asaf berkata, sampai aku datang ke dalam hadiratmu, ke dalam baitmu. Di situ Tuhan, engkau membuka mataku dan aku melihat bahwa engkau meletakkan mereka di tepi jurang yang sangat licin. Sebentar mereka jatuh dan binasa hancur. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayo, kita mulai meminta Tuhan membuat mata rohani kita lebih peka lagi akan kehendaknya. Kadang kalau kita melihat orang lain yang tidak hidup benar, nampaknya semua jadi mudah, lebih gampang. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita hidup benar, di mana kita hidup takut akan Dia, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku masih punya Tuhan yang menjadi bagianku selama-lamanya. Ini. Makanya saya meyakinkan kepada setiap kita, kita jalani tahun ini dengan sebuah keyakinan. Temanya bagus. Fresh, apa Bu? Di awal tadi itu. Fresh start ya. Sebuah awal yang luar biasa. Makanya saya berkata bahwa di tahun 2025, di dalam iman yang benar kita dasari dengan mengasihi Tuhan. Saya bisa melihat juga malam hari ini. Saya bisa melihat juga nih, ada live streaming. Mungkin ada yang mengikuti ibadah itu. Ada yang menerjang hujan di luar sana dan ada di sini. Kita yang paling tahu kenapa ada duduk di situ. Kenapa tadi kok ada WL yang memimpin pujian? Oh, sudah dijadwal Pak. Nek gak teko ya opo Pak, kan gitu. Tapi kalau di sini dia tahu, oh gua mesti datang, saya mesti datang karena Tuhan yang sudah memberikan saya sebuah kepercayaan. Amin. Kalau dasarnya itu, mau hujan mau nggak hujan, waktunya kita cari Tuhan, kita cari Tuhan. Saya sering guyonan. Kalau pagi-pagi malam gitu ya, malam habis pulang pelayanan ya sampai jam berapa gitu. Kalau orang pagi biasa saat teduh, kalau nggak saat teduh itu bingung. Nah, ini yang
kadangkala di dalam kehidupan kita perlu kita perhatikan bahwa kompromi itu kadangkala terjadi. Sesuk kan seiso sih. Ya pokoknya diatur lah. Nah, kadang itu kita mesti melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan, kualitasnya seperti apa. Kalau kita sepanjang tahun beribadah dengan cara rutinitas agamawi yang sama, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah impresi dari sebuah ibadah. Dan malam hari saya mengajak kita memulai tahun yang baru ini dengan iman yang benar. Dasarnya mengasihi Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kerjakan semua yang kita lakukan, biar Dia sebagai Raja yang mengatur dan berdaulat dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana iman yang benar di hadapan Tuhan? Mazmur 116 ayatnya yang ke-6. Mazmur 116 ayatnya yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Yang kedua, apa sih yang kita perlu lakukan? Kata sederhana itu tampak mudah, tapi kadangkala kita lupa untuk kita kembali kepada hidup yang sederhana. Saya datang ke Sidoarjo bersama beliau yang di belakang tahun 2012. Saya ambil sebuah kamar kos di Jalan Pahlawan situ. Karena beliau belum pandai masak, dia suka beli sambal di dalam saset, ya, sambal dalam saset itu. Sambal terasi, ya, dalam saset, satu merek, ya. Ini soalnya endorse ya, Bu, ya. Satu merek gitu. Lalu dia biasanya beli kerupuk kah, beli tahu kah, begitu. Hari itu tahun 2013 awal ya. Waduh, orang dua itu loh dalam kamar itu pringis gitu ya, senyum-senyum, seneng gitu ya. Kayak sudah makan makanan yang istimewa sekali. Saya ingat tahun itu. Nah, kemudian saya membayangkan begini. Waktu sekarang saya bisa pergi ke sebuah tempat dan saya makan dengan keluarga saya dengan masakan yang jauh lebih bagus lah, lebih layak. Belum tentu saya sesuka cita dan sebahagia pada saat saya hanya disuguhi sambal dan kerupuk dan tahu. Belum tentu. Karena itulah saya senang dengan ayat ini. Bahwa iman yang benar itu dasarnya adalah meletakkan segala kesombongan kita. Daud pada saat menulis ini, dia adalah seorang yang sangat dihormati, seorang yang punya kekuasaan yang sangat besar, tapi dia berkata, Tuhan itu memelihara orang-orang yang sederhana. Sekalipun dia punya segala materi, sekalipun dia punya power kekuasaan yang besar, dia berkata, di hadapan Tuhan saya tetaplah orang yang sederhana. Ini yang harus kita yakini. Kadangkala waktu seseorang sudah menjaga kesehatannya dengan suplemen yang bagus, pergi olahraga dengan teratur, lalu selalu berpikir, umurku lek luwih dawa timbang sing lainnya. Mulai dia berpikir, aku loh menjaga kesehatan, menjaga kadar gula darah dan segala macam itu perlu. Tapi tetaplah sederhana. Kesehatan saya datangnya dari Tuhan. Kita sudah kerja keras. Karirnya bagus, dagang, oh semua toko ramai. Oh, saya diberkati semua. Wes pokoknya mau toko apa bisa. Tetap sederhana. Tuhan yang menolong dan memberikan kepada kita. Kalau orang yang sederhana, dia selalu ingat dari mana dia mendapatkannya. Sehingga dia mengerti, kalau hari ini saya ada, semua karena beliau yang memberikannya kepada saya. Sehingga tiap pagi kita memulainya dengan ucapan syukur, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, menjalani sepanjang hari. Berkat ini harus dipergunakan dengan kekudusan.
Amin. Berkat dan kesehatan ini harus digunakan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu selalu ada, saya percaya di sepanjang tahun ini gak ono sing gak mesam-mesam bendino. Senyum, sukacita, rumah tangga kita diberkati. Karena selalu belajar menjadi orang yang sederhana, meletakkan segala kesombongan. Saya kadang sedih, Bu Pendeta, kalau gereja hari ini sudah mulai membuka datanya masing-masing. Datanya biru sih. Oh, 1000. Datanya berapa? Oh, 2000, Bu. Tiba no sing 1000 iki mah dihitung karo sing iki mau pisan, Bu. Yang 2000 ngitung yang 1000 dilepokno pisan, soalnya sore ibadah nek kono, isuk ibadah nek kene. Double. Kadang kehidupan gereja hari ini sudah mengarah kepada sebuah kompetisi yang arahnya kepada kebanggaan secara duniawi. Tapi kita akan kembalikan bahwa mimbar di mana gereja ada adalah pesan untuk mengembalikan bahwa semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang meletakkan kesombongan, mereka senantiasa memiliki sikap hidup yang menghormati Tuhan. Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Satu kali Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, aku sudah menolak Saul. Cari dari salah satu anak Isai. Samuel datang kepada Isai, dikasih keluar anaknya yang laki-laki semua, 7 orang. Kemudian Samuel melihat badannya satu persatu, fisiknya satu persatu. Tinggi besar, gagah, maju yang pertama, ganteng. Saya pasti dipilih. Nggak, lewat yang kedua, lewat yang ketiga, selesai 7 anak. Kemudian Tuhan kasih tahu kepada Samuel, mereka nggak ada yang gue pilih. Tanya lagi, masih ada anaknya di padang pengembalaan, lagi jaga 2-3 ekor kambing domba. Anak itu datang, mukanya dikatakan masih kemerah-merahan. Kemudian Tuhan bilang, urapi dia. Makanya Daud iling-iling, ingat-ingat, kalau bukan Tuhan, hari ini aku masih jaga kambing domba yang 2-3 ekor itu. Aku nyaris berada di tempat yang sunyi. Jadi mereka yang meletakkan kesombongan, mereka selalu memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan. Lehabet et Adonai. Kita selalu harus punya sikap hidup yang begitu. Sehingga sampai kapanpun, seberapa kaya pun kita, seberapa pun hebatnya kita, hanya Dia yang patut dihormati dan disembah. Kita tidak pernah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus kita pegang teguh. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Jadi pesan di dalam berita firman Tuhan malam hari ini, yaitu bagaimana kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu yang didasari oleh sikap mengasihi Tuhan, yang di dalam adalah penyerahan seluruh hidup kita kepadanya. Apapun yang terjadi, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, mari kita belajar meletakkan kesombongan kita. Kita ini orang-orang yang sederhana dan selalu belajar untuk menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Penutup daripada berita firman Tuhan malam hari ini, Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini sebuah kesimpulan yang saya ambil. Waktu berita yang kita dengar adalah ada virus baru akan datang. Waktu berita yang kita dengar adalah goncangan ekonomi. Waktu berita yang kita dengar adalah kesulitan mencari pekerjaan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tahun lalu katanya sulit, hari ini kita sudah ada di tahun yang baru. Kalau Dia sudah sanggup melakukannya,
di sepanjang tahun yang berjalan, dia akan mengerjakan perkara yang istimewa juga di tahun ini. Tapi mari punya iman yang benar. Pertama apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah meletakkan segala kesombongan kita. Ayo kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Saya minta pujian bukan dengan kekuatanku. Mari saya undang semuanya, kita bisa bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Bukan dengan kekuatan. Main apa? Terima kasih Tuhan. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku, ku pandang pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau setiap kita menyadari kita ada bukan oleh karena kekuatan kita, maka kita belajar selalu memandang kepada Tuhan. Kita minta Dia memegang tangan kita dan tidak melepaskannya. Sepanjang tahun ini gak ada janji semua mudah. Tapi apapun yang terjadi, kita mau belajar selalu mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita belajar meletakkan segala kesombongan kita. Dan ingat janji Tuhan. Kembalilah tenang hai jiwaku,
sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita hidupi berita firman Tuhan malam hari ini bagi setiap kita. Kalau engkau datang malam hari ini, kalau engkau mengikuti ibadah malam hari ini, hatimu dipenuhi kecemasan, kekhawatiran terhadap usaha, terhadap pekerjaan, terhadap kesehatanmu, mari taruh tanganmu di dada. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Selama Dia menyertai, semua perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Terima kasih Tuhan buat berita firman-Mu malam hari ini. Ajar kami memiliki iman yang benar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Berkati hamba-Mu yang menjadi pemimpin di tempat ini, Gembala kami Bu Pendeta Evi Laksmi, senantiasa berikan hikmat, kesehatan, kemampuan beserta suami untuk dapat menggembalakan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hamba kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu, sebab dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami taburkan di awal yang tahun baru ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan dengan ucapan syukur dan kerelaan hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa biar kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tuhan Hadi Triyono yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, dalam setiap apapun yang dikerjakan, dalam rumah tangga Tuhan memberikan sukacita, kekuatan, anugerah, senantiasa ada limpah dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Kami memberikan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selalu menopang hidupku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
sempurnakan ibadah kami malam ini Tuhan. Ibadah di awal tahun 2025. Sungguh kami boleh merasakan Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Mengasihi orang-orang yang sederhana, mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan, biarlah pesan-Mu malam hari ini kami terima, dan kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat tahun demi tahun ini. Sepanjang tahun 2025 kami boleh melihat betapa dahsyatnya perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat. Kami berdoa untuk teman-teman kami, mereka yang masih di dalam perjalanan luar kota, mereka yang sedang dalam liburan Tuhan. Biar Tuhan Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa menghantar sehingga mereka boleh tiba di rumah dalam keadaan yang baik. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, mengawali tahun 2025, di dalam kami bekerja, di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami melakukan banyak hal dalam kehidupan kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami boleh senantiasa terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai Allah kami yang menolong kami dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa, kalau ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan menolong dan menyembuhkan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan melawat ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, operator multimedia, bahkan hamba-Mu diaken yang melayani sebagai usher, diaken. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, dan saat ini Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami. Terimalah segala berkat kasih karunia daripada Bapa yang sangat baik, yang mencintai mengasihi-Mu. Mulai malam hari ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah. Terimalah berkat sukacita, kekuatan, anugerah, semangat yang baru di tahun yang baru ini boleh melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hadi.